Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sudah berkunjung di channel Kejadian Mistis. Semoga sahabat semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya selalu. Amin. Kali ini saya mau bercerita tentang kota gaib Wentira. Berikut ceritanya. Aku masih ingat betul pagi itu, saat berita kecil di pojok majalah tua di kantor membuatku terdiam. Kota gaib Wentira, antara mitos dan kenyataan. Sebagai jurnalis lepas yang haus akan kisah-kisah unik, berita itu seperti panggilan. Kota yang katanya tak terlihat, hanya bisa dimasuki oleh yang terpilih. Letaknya di suatu tempat di Sulawesi Tengah, di sekitar hutan kebun kopi, bekas jalur rel kereta tua yang sudah lama mati. Aku mengetuk pintu ruang redaksi, membawa lembaran artikel itu. Pak Arif, boleh saya coba telusuri ini? Pak Arif menurunkan kacamatanya. Kau yakin? Ini bukan berita biasa, Din. Ada sesuatu yang menarik, bahkan kalau cuma mitos tetap bisa jadi tulisan bagus. Ia mengangguk pelan. Oke, tapi hati-hati, daerah sana banyak cerita yang aneh. 2 hari kemudian, aku sudah berada di atas bus tua menuju Palu. Udara lembab, dan di luar jendela, hamparan hutan membentang seperti menyimpan rahasia yang dalam. Aku turun di terminal induk dan menyewa motor kecil, lalu menuju arah kebun kopi, seperti yang disebut dalam artikel. Jalanan mulai sepi, sinyal ponsel menghilang. Ada rasa asing yang perlahan merayap di dadaku. Di warung kecil pinggir jalan, aku bertanya pada seorang pria paruh baya yang sedang mengaduk kopi. Pak, tahu jalan ke hutan dekat rel tua? Pria itu menoleh cepat, matanya mengecil, waspada. Mau apa ke sana, nak? Saya jurnalis, mau cari informasi soal Wentira. Wajahnya mendadak pucat. Kau cari mati? Aku terdiam. Ia menatapku lama sebelum akhirnya bicara lagi, pelan. Kalau kau tetap mau masuk, pergi pagi-pagi. Jangan lebih dari jam 3 sore masih di dalam. Jangan ambil apapun. Dan kalau kau merasa melihat jalanan marmer, putar balik. Itu bukan jalan manusia. Aku hanya mengangguk. Di kepalaku, ini terasa lebih seperti kisah horor dari cerita rakyat. Tapi bagian dari diriku yang lebih dalam mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah sesuatu memanggilku. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa. Dan aku tak mungkin berhenti sekarang. Pagi itu, embun masih bergantung di pucuk-pucuk daun ketika aku mulai menapaki jalur sempit menuju hutan kebun kopi. Motorku kunci di dekat pos jaga tua yang kosong. Bangunannya nyaris tertelan lumut dan akar-akar liar. Aku berjalan kaki, menelusuri sisa-sisa rel kereta tua yang berkarat, tertutup sebagian oleh semak belukar. Setiap langkah memantulkan suara gemerisik yang anehnya terasa terlalu keras, seakan hutan sedang mendengarkan. Setelah berjalan sekitar 30 menit, aku melihat tanda pertama. Sebuah pilar batu tua menjulang di sisi jalan setapak. Tak ada ukiran, hanya batu polos berwarna keemasan kusam. Tapi anehnya, sekelilingnya bersih. Tak ada daun jatuh, tak ada lumut. Seperti seseorang merawatnya. Langkahku melambat. Di balik pilar itu, rel kereta seolah lenyap. Berganti tanah padat dan jalur sempit di antara pohon-pohon tinggi yang kian rapat. Aku mengambil foto, tapi saat kulihat kembali di layar kamera, gambarnya kosong, putih, hanya kabut. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah pelan teratur, bukan hewan, bukan juga suara alam, langkah kaki manusia. Permisi, aku berseru. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Aku menahan napas menunggu. Daun-daun tak bergerak, angin seperti hilang. Lalu dari balik pohon besar muncullah seorang perempuan. Ia berdiri tenang, wajahnya halus, matanya tajam. Ia mengenakan kain panjang berwarna kuning gading, selendangnya seperti sutra yang menyerap cahaya. Tak satu pun suara keluar darinya, tapi ia menatapku seperti sudah lama mengenal. Maaf, apakah Anda tinggal di sekitar sini? Tanyaku. Perempuan itu hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan ke dalam hutan, tanpa suara, seolah tanah tak disentuh kakinya. Aku tahu aku harus memilih, mengikuti atau kembali. Langkah kakiku mengkhianati akalku. Aku mengikutinya, bukan karena penasaran, tapi karena di dalam diriku sesuatu entah apa telah dikunci. Dan kuncinya ada padanya. Aku bahkan tak menyadari bahwa di belakangku jalan yang kulewati sudah ada lagi. Langkahku menyusuri jalur samar itu terasa lebih ringan, seolah kakiku tak menyentuh tanah. Hutan di sekelilingku berubah perlahan. Cahaya matahari yang sebelumnya terhalang dahan, kini memancar lembut, menyinari jalur yang makin tak masuk akal. Jalan tanah yang perlahan berubah menjadi seperti ubin. Ubin marmer putih mengilat, dihiasi motif-motif halus emas yang membentuk pola melingkar. Aku berhenti sejenak, keringat dingin merambat di pelipis. Jangan teruskan kalau melihat jalanan marmer, peringatan pria tua di warung kopi terngiang di kepala.
Namun di saat bersamaan, suara yang tak terdengar oleh telinga, seperti gema di pikiranku, berbisik. Sudah terlanjur, Dinda. Kau sudah masuk. Perempuan berselendang kuning kini berdiri agak jauh menatapku lagi. Matanya tajam, tapi bukan tan tajam menakutkan. Justru tajam, penuh belas kasih, seperti sedang memaklumi rasa takutku. Apa ini? Wentira? Tanyaku pelan. Ia tak menjawab, tapi ia mengangguk sekali, lambat. Tempat ini benar-benar ada. Suara sendiri terdengar asing di telingaku. Perempuan itu lalu bicara, pertama kalinya. Semuanya ada, kalau waktumu sudah tiba. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi suara gemuruh pelan terdengar dari bawah tanah. Seperti kereta api, tapi tak ada jalur rel di mana-mana. Hanya ubin marmer yang bergetar pelan. Perempuan itu melangkah mendekat, lalu mengangkat telapak tangannya. Jika kau tetap di sini, akan ada yang berubah. Diri, waktu, ingatan. Apakah kau siap? Aku membuka mulut, ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Apakah aku siap? Apakah aku benar-benar ingin tahu lebih dalam? Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, sebuah sosok lain muncul dari balik pepohonan. Seorang pria. Tubuh tinggi, berpakaian serba putih, matanya tajam, rambut panjang sebahu. Ia melangkah cepat dan berdiri di antara aku dan perempuan berselendang kuning. Belum waktunya, katanya tegas, tatapannya menusuk ke arahku. Kau belum dipanggil. Perempuan itu tampak ragu, tapi akhirnya menunduk. Pria itu melirikku lagi. Kau akan kembali, tapi kau tak akan sama. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Pepohonan bergoyang seperti badai datang. Cahaya di sekelilingku redup. Jalan marmer retak. Dan dalam sekejap aku tersentak mundur. Aku jatuh terduduk di tanah. Tanah biasa. Rel tua kembali di hadapanku. Hutan tak lagi tenang. Kabut menyelimuti sekitarku. Perempuan dan pria itu menghilang. Tapi rasa berada di tempat yang bukan dunia ini masih menempel erat di tubuhku. Dan entah mengapa aku tahu ini belum selesai. Aku terduduk di tanah dengan napas memburu. Sekelilingku tampak seperti hutan biasa lagi. Tapi keheningannya berbeda. Terlalu sepi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Kulihat ke bawah. Tanah yang sebelumnya berupa marmer, kini hanya tanah merah lembab. Bekas tapak kakiku tercetak samar. Namun tubuhku gemetar bukan karena dingin, melainkan karena ketidakpastian. Apakah semua yang kulihat tadi nyata? Kamera yang tergantung di leherku langsung kugenggam. Kuaktifkan, kutelusuri galeri foto. Kosong. Semua file hilang, hanya satu yang tersisa. Foto kabur, abu-abu gelap dengan sosok samar berdiri di kejauhan. Perempuan berselendang kuning. Aku berdiri perlahan, lututku lemas. Ku tatap jalur yang tadi kulalui, berharap menemukan kembali jalan pulang. Lalu dari semak-semak terdengar suara ranting patah. Aku memutar tubuh dengan cepat. Seorang pemuda muncul, berpakaian lusuh, wajahnya penuh debu dan rambutnya acak-acakan. Ia tampak kaget melihatku. Kamu juga bisa lihat jalan itu? Tanyanya cepat. Aku mundur setapak. Kamu siapa? Namaku Reza. Aku juga pernah masuk ke dalam. Ia terdengar seperti orang yang sudah lama tak berbicara dengan siapapun. 3 tahun lalu aku ke sini, masuk, lalu keluar, tapi bukan ke waktu yang sama. Aku menatapnya, bingung. Maksudmu? Ia menarik napas dalam, matanya pak tua meski wajahnya muda. Aku masuk tahun 2022, tapi saat aku keluar, ibuku bilang ini tahun 2025. Katanya aku menghilang, dicari. Tapi aku merasa cuma beberapa jam di sana. Dunia seperti berputar, waktu terdistorsi. Reza melangkah mendekat. Kamu baru masuk ya? Baru lihat jalan marmer itu? Aku mengangguk pelan. Aku juga ketemu 2 sosok, seorang perempuan dan seorang pria berpakaian putih. Reza menegang. Kalau kau sudah lihat mereka, berarti kau sudah ditandai. Ditandai untuk apa? Ia menatapku lekat-lekat. Untuk kembali. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara-suara ramai. Seperti suara motor, teriakan orang. Reza langsung menarik tanganku. Mereka datang. Orang-orang yang mencari atau menutup jejak. Kita harus pergi. Siapa mereka? Bukan manusia semua, beberapa bagian dari mereka. Aku terdiam, suara itu makin mendekat. Reza menatapku penuh kepanikan. Kau percaya padaku? Aku mengangguk. Kami berlari menembus hutan, menyusuri jalur yang bahkan tidak tampak seperti jalur lagi. Reza seolah tahu persis kemana harus pergi, menghindari dahan berduri dan akar menjulur seperti ia sudah ratusan kali melewati tempat ini. Aku tertatih di belakangnya, nafas berat, jantung berpacu liar. Di belakang kami, suara itu terus mendekat. Terdengar seperti deru mesin motor, tapi aneh, ritmenya tidak konsisten. Seolah-olah sesuatu sedang meniru suara mesin, tapi tak benar-benar memahaminya. Kita hampir sampai, seru Reza. Ada tempat yang tak bisa mereka lewati.
Kami menerobos semak lebat, dan tiba-tiba hutan terbuka ke sebuah celah batu yang tersembunyi. Dua pilar batu berdiri di sana, hampir mirip dengan pilar pertama yang kulihat di jalur rel tua. Tapi yang ini retak, berlumut, dan terasa dingin. Reza berhenti di depan pilar itu. Ia menyentuhnya, lalu berlutut dan menggumamkan sesuatu yang tak kupahami. Udara di sekitarku mendadak berubah. Lebih sunyi, seperti suara pun tertelan. "Apa ini?" tanyaku pelan. "Tempat batas. Mereka tak bisa menyeberang ke sini. Setidaknya belum." Aku menelan ludah. "Mereka siapa?" Reza menatapku dengan wajah lelah. "Mereka yang menjaga batas antara Wentira dan dunia kita. Ada yang dulunya manusia, ada yang bukan. Tapi setelah kau masuk, mereka akan memperhatikanmu. Karena mereka tahu kau sudah melihat." "Melihat apa?" Reza tidak langsung menjawab. Ia mengamati wajahku lama, seolah menimbang sesuatu. "Kau tahu kenapa orang yang pernah ke Wentira jarang kembali bicara soal itu? Karena sebagian dari ingatan mereka bukan lagi milik mereka. Wentira menyimpan potongan dirimu, dan hanya jika kau kembali, kau bisa mengambilnya." Aku terdiam. Di dadaku, rasa dingin itu menyebar. Seperti bagian dari tubuhku perlahan menghilang, digantikan sesuatu yang bukan milikku. "Jadi, aku harus kembali ke sana," bisikku. Reza mengangguk. "Entah kapan, tapi mereka akan memanggilmu lagi. Kau akan melihat tanda, dalam mimpi, dalam bayangan, dalam pantulan air, dan saat itu datang, tak ada yang bisa menghalangi." Kami duduk dalam diam cukup lama. Suara-suara di luar perlahan menghilang. Tapi bukan karena mereka pergi. Reza menatap langit yang mulai gelap. "Tapi sebelum itu kau harus tahu apa yang kau bawa keluar dari sana." Aku menoleh padanya. "Apa maksudmu?" Ia menatapku dengan tatapan kosong. "Kau tak datang sendiri, Dinda. Sesuatu ikut bersamamu." Saat itu juga udara di belakangku berubah. Tubuhku membeku. Reza juga terdiam. Wajahnya menegang. Ia perlahan berdiri dan menatap ke belakangku. "Jangan menoleh," katanya cepat. "Apapun yang kau dengar, jangan lihat ke belakang." Aku menahan napas. Jantungku berdetak begitu keras hingga kupikir bisa terdengar oleh makhluk apapun yang berada di belakangku. Langkah kaki itu mendekat, perlahan, ringan, seperti langkah seorang anak kecil tanpa beban. Tapi hawa dingin yang dibawanya membuat tulang punggungku menggigil. Suara itu datang, bukan dari mulut, tapi langsung ke pikiranku. "Kau membawaku keluar. Kau membuka gerbang itu." Aku ingin bertanya, ingin berkata bahwa aku tak tahu apa yang kulakukan, tapi mulutku tak bisa digerakkan. Lidahku kaku, bibirku kering. Reza meraih tanganku dan menggenggam erat. "Dengar aku baik-baik," bisiknya di telingaku. "Kalau ia bicara padamu tanpa suara, itu berarti ia belum sepenuhnya terwujud. Tapi dia akan mencari cara untuk mengambil bentuk. Kau harus menolak." "Menolak apa?" tanyaku lirih. "Menolak tawaran apapun yang dia berikan, bahkan jika itu terdengar seperti jawaban dari semua pertanyaanmu." Seketika itu, suara dalam kepalaku berubah nada. "Aku tahu kau ingin tahu tentang kota ini, tentang mereka, tentang masa lalu yang bahkan kau sendiri tak ingat. Biar kutunjukkan, biar kubawa." Dan dunia di sekitarku memudar, tidak sepenuhnya gelap, tapi seperti kabut tebal yang perlahan membentuk bayangan. Bayangan kota. Bangunan-bangunan tinggi berlapis emas, jalan-jalan marmer bersih tanpa setitik debu, langit berwarna keunguan, dan orang-orang tanpa wajah, hanya tubuh dan siluet. Tapi semua berjalan dengan teratur dalam keheningan. Di tengah kota itu berdiri sebuah menara, tinggi dan bercahaya. Suara itu kembali. "Ini yang kau cari, ini tempat yang hilang, dan bagian darimu ada di sini." Aku mulai melangkah maju, terhipnotis oleh pemandangan itu. Tapi genggaman Reza di tanganku menegang, mencengkeramku dengan kuat. Suaranya menggema dari kejauhan. "Dinda, bangun, itu bukan nyata. Itu pantulan, bukan kenyataan." Mataku terbuka. Aku kembali duduk di tanah di depan celah batu. Nafasku terengah, tubuhku basah oleh keringat dingin. Reza menatapku dengan napas sama beratnya. "Kau hampir hilang barusan." Aku menunduk, dadaku sesak, di dalam diriku sesuatu berubah. Aku bisa merasakannya. Dia tahu siapa aku, gumamku. Dia tahu apa yang kulupakan. Reza menatapku lekat-lekat. Dan sekarang, dia juga tahu caranya kembali ke sini. Langit di atas kami menggelap perlahan, padahal hari masih sore. Dan di kejauhan samar-samar, terdengar suara bel logam, 3 kali. Pelan, tertahan. Seperti panggilan dari sesuatu yang belum sepenuhnya bangkit. 3 denting itu masih menggema, seakan menyusup langsung ke dalam tulang. Aku dan Reza saling berpandangan, tak butuh kata-kata untuk tahu, sesuatu telah berubah. "Kita harus pergi dari sini," katanya lirih. "Tempat ini sudah tidak aman lagi." Kami menyusuri sisi celah batu, menembus hutan yang kini terasa lebih padat.
Langkah-langkah kami cepat tapi hati-hati. Tapi di dalam benakku, suara itu masih mengendap. Bukan hanya gema, tapi bisikan halus yang menyelusup pelan, membujuk dengan sabar. Kau penasaran, kan, Dinda? Tentang siapa kau sebelum dunia melupakanmu? Berapa lama makhluk itu bisa bertahan di sini? Tanyaku sambil terus berjalan. Reza menggeleng pelan. Tergantung, seberapa dalam dia terikat padamu. Jika kuat, dia bisa bertahan lebih lama, bahkan mungkin menetap. Kalau dia berhasil ambil bentuk, dia bisa hidup berdampingan, menyamar, menjadi bagian dari dunia ini. Aku menelan ludah, dan aku yang membawanya. Tidak sepenuhnya salahmu. Wentira tidak pernah memilih sembarang orang. Kau dipanggil karena ada bagian darimu, yang berasal dari sana. Perkataannya menghantam seperti petir. Apa maksudmu? Reza berhenti dan menatapku lekat. Kau belum sadar? Lihat sekelilingmu. Kau tidak hilang arah. Kau tahu jalan meski tak pernah ke sini sebelumnya. Dan kau bisa mendengar mereka, bisikan, gambaran kota. Bahkan aku tak bisa sejelas itu saat pertama masuk. Itu artinya, aku bukan orang luar, potongku lirih. Reza mengangguk perlahan. Mungkin kau pernah ke sana, atau pernah tinggal di sana. Tapi ingatanmu dihapus, dipecah, dan dilemparkan kembali ke dunia ini. Aku terduduk di tanah. Perasaan aneh yang selama ini kurasakan, deja vu yang muncul sejak perjalanan dimulai, kilasan bayangan yang tak ku mengerti, semuanya mulai masuk akal. Tapi bersama kebenaran itu muncul rasa takut yang lebih besar. Kalau aku pernah tinggal di sana, kenapa aku dibuang? Reza tak menjawab, tapi sorot matanya penuh keraguan. Lalu suara itu kembali, tapi kali ini bukan dalam pikiranku. Seseorang benar-benar berbicara dari balik semak. Karena kau bukan lagi milik mereka. Kami berdiri serentak. Dari balik semak muncul sesosok perempuan tua. Pakaiannya lusuh, matanya kosong, namun bibirnya menyungging senyum lebar. Dinda, anak itu sudah kembali. Reza berdiri di depanku melindungi. Siapa kau? Perempuan itu hanya tertawa. Aku yang pertama keluar, yang pertama dikorbankan agar gerbang bisa terbuka. Lalu matanya menatapku, dan kau adalah pembuka kedua. Udara berubah dingin. Langit di atas benar-benar menghitam, meski waktu masih menunjukkan sore. Dan dari arah belakangku, perlahan, aku merasakan sentuhan jari dingin menyentuh pundakku. Bukan ilusi, bukan mimpi. Ia telah mengambil bentuk, dan ia berdiri di sisiku. Jari-jari itu dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menembus kulit, menusuk langsung ke dalam ingatan. Seketika tubuhku mematung. Reza memutar badan cepat dan menarikku menjauh. Tapi aku tak bisa bergerak. Pandanganku mengabur, namun kesadaranku tajam. Di sisiku berdiri sosok perempuan, samar seperti bayangan air, namun wajahnya kini perlahan tampak jelas. Wajah itu, wajahku. Dia mengambil rupa dari ingatanmu. Gumam perempuan tua di depan kami. Bukan untuk meniru, tapi karena dia adalah bagian darimu yang tertinggal di sana. Aku nyaris tak bisa bernapas. Suara dari sosok itu terdengar jernih sekarang, seolah berasal dari mulut yang bisa kulihat. Namaku juga Dinda, tapi aku yang dulu, yang tidak pernah kembali. Aku berusaha bicara, suaraku gemetar. Bagaimana bisa? Aku tidak ingat. Kau tak seharusnya kembali ke dunia ini, lanjutnya. Tapi seseorang membawamu keluar. Separuh dari jiwamu tertinggal. Dan sekarang, saat gerbang terbuka, aku ikut terbawa. Reza mencengkram lenganku erat. Kita harus pergi, sekarang. Tapi tubuhku berat. Seolah bagian diriku sedang ditarik kembali ke dalam sosok itu. Kenangan-kenangan mulai muncul. Kilasan gambar, kota emas, suara tawa, air mancur berbentuk lingkaran, dan jeritan. Suara ribuan orang berbisik bersamaan. Lalu gelap. Kenapa aku dibuang? Tanyaku lirih. Perempuan itu menatapku dengan mata kosong. Tapi dari sorotnya, aku tahu dia tahu jawabannya. Karena kau melihat sesuatu yang tak boleh dilihat. Menara pusat, jantung Wentira, tempat asal kita semua. Dan mereka, penjaga batas, tak bisa membiarkanmu membawa rahasia itu keluar. Aku melangkah mundur. Aku tidak ingat apapun. Belum, tapi perlahan, semua akan kembali. Dan jika kau terlalu lama di sini, aku akan jadi utuh dan kau hilang. Reza menarik sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah jimat logam berbentuk lingkaran kecil dengan tulisan halus di tengahnya. Ia melemparkannya ke tanah di antara kami dan sosok itu. Ledakan cahaya terjadi seketika, membentuk lingkaran cahaya yang memisahkan kami dari makhluk itu. Makhluk itu meringis. Perlahan wujudnya memudar. Tapi ia tak pergi tanpa bisikan terakhir. Ini belum selesai. Dinda akan kembali. Dan saat itu tiba, kami akan jadi satu lagi. Semua lenyap. Sosok itu menghilang. Udara kembali tenang. Tapi masih menyimpan bekas kekacauan barusan. Aku terduduk, gemetar. Reza jongkok di sampingku.
Dia belum sepenuhnya masuk ke sini, tapi dia juga belum kembali. Kau jadi pintunya. Aku menatap tanganku sendiri, masih bergetar. Tapi di sela-sela jariku cahaya samar muncul, seperti garis retak halus menyala. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanyaku lirih. Reza menatapku dalam. Kau harus kembali ke Wentira, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menutup gerbang yang kau buka. Malam itu kami berlindung di sebuah gubuk kayu reot di kaki bukit. Udara dingin menyelinap dari sela-sela dinding bambu, tapi tidak ada yang bicara soal kedinginan. Pikiran kami terpusat pada satu hal, Wentira. Reza duduk bersila di sudut ruangan, menajamkan bilah kecil seperti pisau dengan potongan batu hitam. Kita tak bisa masuk begitu saja, katanya akhirnya. Gerbangnya sudah berubah. Tak seperti waktu kau pertama melihatnya. Sekarang ia terhubung langsung denganmu. Aku menatap jari-jariku. Retakan bercahaya itu belum hilang. Semakin lama malah tampak menyebar, tipis dan samar seperti pecahan kaca di bawah kulit. Kadang terasa berdenyut. Kalau aku kembali, apa yang akan terjadi padaku? Tanyaku. Reza diam sesaat. Mungkin kau akan mengingat semuanya. Atau mungkin kau tidak akan kembali. Aku menatapnya tajam. Kenapa kau peduli? Ia mendongak. Untuk pertama kalinya sejak aku bertemu dengannya, sorot matanya melembut. Karena aku juga pernah seperti kamu. Dulu, aku kehilangan adikku. Dia hilang di jalur yang sama. Aku masuk ke Wentira mencarinya. Tapi yang kutemukan adalah diriku sendiri dalam bentuk yang lain. Aku menelan ludah. Apa maksudmu dalam bentuk yang lain? Adikku tak bisa kembali, tapi bagian dari dirinya, ingatannya, keberadaannya, menyatu denganku. Sekarang aku hidup dengan setengah jiwanya di dalam kepalaku. Makanya aku bisa melihat mereka. Makanya aku bisa membimbingmu. Aku terdiam, memikirkan kemungkinan yang sama. Apakah aku membawa lebih dari sekadar bayangan? Apakah aku mulai terpecah? Lalu Reza menatapku dalam. Besok kita akan kembali ke titik rel itu. Tapi kali ini dengan cara berbeda. Apa maksudmu? Kita tak akan menunggu gerbang terbuka. Kita akan memanggilnya. Aku tercekat. Memanggil Wentira? Apa kau gila? Bagaimana kalau penjaga datang lebih dulu? Reza tersenyum tipis. Itu risiko yang harus kita ambil. Kita harus masuk ke pusat kota itu, ke menara. Hanya di sana kita bisa menutup celah antara dua dunia. Aku memejamkan mata. Tapi dalam gelap, aku malah melihat lebih jelas. Menara itu muncul lagi dalam pikiranku. Tinggi menjulang, bercahaya tembaga, dan di sekelilingnya berputar ribuan bisikan. Mengulang satu kata, pulang, pulang, pulang. Saat aku membuka mata, Reza sudah tertidur bersandar di dinding. Tapi aku tahu, malam ini aku tidak akan bisa tidur. Karena aku merasa gubuk. Di antara pepohonan, seseorang atau sesuatu sedang menunggu. Dan dia tahu esok aku akan datang. Pagi datang dengan kabut tebal yang melayang rendah, mengaburkan pandanganku. Reza sudah bangun lebih dulu, mempersiapkan peralatan kami untuk perjalanan. Matanya tampak lelah, tapi ada keteguhan yang memancar di wajahnya. Dinda, kita tak punya banyak waktu. Jika kita terlambat, gerbang itu bisa hilang lagi, kata Reza sambil mengikatkan tali pada ransel. Aku mengangguk, namun perasaan yang sama, rasa cemas, tak menentu, masih menggantung di dalam dada. Semalam aku sempat mendengar bisikan itu lagi. Lebih jelas kali ini, seperti suara yang datang dari kedalaman, menjalar melalui tulang-tulangku. Kau akan kembali ke tempat yang dulu milikmu. Apakah kau merasa itu juga? Tanyaku pelan. Reza menatapku, ragu-ragu. Kau mulai mendengarnya, bukan? Aku hanya mengangguk. Suara itu semakin sering terdengar, dan semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin kuat bisikannya. Kami melangkah menuju jalur hutan yang gelap. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah yang kami injak pun mencoba menahan kami. Begitu tiba di ujung jalur hutan, kami melihat kembali rel kereta tua itu. Pemandangan yang sama, marmer hitam, kabut tipis, dan suara dari dunia lain yang terasa begitu dekat. Reza menatapku dengan serius. Jangan terpengaruh, jaga jarak, jangan lihat ke kanan atau kiri. Aku mengangguk, meskipun ketakutanku terus menggerogoti. Setiap langkah terasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa kuhindari. Kami berjalan di sepanjang rel, menunggu sesuatu yang tak bisa kami lihat. Ketika tiba di titik yang sama, di mana rel itu berbelok tajam, aku merasakan sebuah kehadiran, sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Tidak hanya suara lagi, tapi kehadiran yang nyata, yang bisa kuperasakannya di kulitku. Lalu, di tengah keheningan yang membekukan, rel itu mulai bergetar. Aku berhenti sejenak, merasakan getaran itu lewat melalui tanah dan menuju tulangku. Reza juga berhenti, memegang pergelangan tanganku, matanya memperhatikan dengan tajam setiap gerakan di sekitar kami. Apa itu? Bisikku. Gerbangnya, jawab Reza tegas.
Dia mulai membuka, tapi kita harus cepat. Tanpa peringatan lebih lanjut, rel di depan kami mulai memudar. Perlahan, batu-batu marmer yang semula kokoh berubah menjadi bayangan, seakan mengaburkan keberadaannya. Di tengah keanehan itu, aku melihatnya, sesosok tubuh berjalan di sisi rel. Wajahnya samar, kabur, seolah-olah tak sepenuhnya hadir di dunia ini. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat. Sosok itu berbalik, dan untuk sesaat aku melihat matanya, mata yang familiar. Mata itu milikku, atau lebih tepatnya, milik masa lalu. Dinda, bisik suara itu. Sudah saatnya. Aku terperangah. Apa yang kau inginkan? Sosok itu mengulurkan tangan dan aku merasa tubuhku seolah tertarik ke arahnya seiring dengan bisikan yang semakin keras. Kembalilah, ambil tempatmu. Semua yang kau lupakan ada di sana. Reza menarikku mundur, tapi aku tak bisa bergerak. Sepertinya segala kekuatan dalam tubuhku seakan tersedot oleh sosok itu. Dinda, dengar aku, seru Reza, memegangi bahuku. Ini bukan kamu. Ini hanyalah cermin. Jangan biarkan dirimu terjebak. Sosok itu tersenyum dan aku merasakan kekuatan menarik semakin kuat, seolah jiwaku terpecah antara dua dunia. Tidak, teriakku. Aku tidak mau kembali. Dengan usaha terakhir, aku memejamkan mata dan menepis tangan yang mengulurkan jemarinya. Begitu aku membuka mata, sosok itu menghilang. Hanya kabut yang tersisa. Namun tidak sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang tinggal bersamaku. Sesuatu yang menempel, mengendap, dan menunggu saat yang tepat untuk bangkit. Aku memandang Reza yang wajahnya terpantul kelelahan. Apa yang terjadi? Apa itu? Reza menarik napas dalam-dalam. Itu bagian darimu yang tertinggal di sana. Tetapi sekarang, kita sudah tak punya pilihan. Ia menarikku kembali, mengarahkanku ke titik lain. Kali ini, kami tidak berjalan ke arah rel, tetapi ke dalam kabut. Ke tempat di mana gerbang itu benar-benar terbuka. Saat langkah kami semakin mendekat, aku tahu gerbang itu sudah menunggu. Dan kali ini, tidak ada jalan mundur. Kami melangkah melalui kabut tebal yang mulai menyelimuti seluruh dunia di sekitar kami. Udara semakin berat, semakin dingin. Setiap napas yang kami hembuskan mengembun, membentuk uap putih yang menghilang begitu saja di udara. Jantungku berdegup keras, mengalahkan segala suara di sekitarku. Meskipun kami hanya bisa mendengar satu hal, detak waktu yang semakin mendekat. Gerbang itu bukan hanya sebuah portal, tapi sebuah ruang. Tempat yang terjaga oleh kekuatan yang tak bisa dipahami oleh manusia. Di tengah kabut, tampak sebuah lingkaran cahaya yang melayang di udara. Cahaya itu tidak terang, namun begitu kuat, seolah bisa menghisap seluruh dunia. Apa yang akan terjadi begitu kita lewat? Tanyaku, hampir tak mampu mengontrol suaraku yang bergetar. Reza berhenti sejenak, menatap lingkaran itu. Kau akan tahu, jawabnya. Suara seraknya melantun di udara dingin. Tapi, tidak ada jalan kembali setelah ini. Kami berdiri di depan gerbang itu, seolah sekejap lagi akan melangkah ke dunia yang tak dapat dijelaskan. Di belakang kami, hutan yang gelap dan kabut tebal hanya menjadi bayangan samar. Kami sudah berada di luar dunia yang kami kenal. Apakah aku akan kehilangan diriku lagi? Tanyaku, suara lirih, penuh keraguan. Reza menatapku, kali ini dengan mata yang penuh kepastian. Tidak, jika kau bisa menutupnya, kau akan kembali menjadi dirimu sendiri. Seluruh dirimu. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diriku. Selama ini, aku merasa seperti ada dua sisi dari diriku yang saling bertentangan. Yang satu penuh dengan keraguan dan ketakutan, sementara yang lain tampaknya sudah tahu jalan keluar. Tapi yang pasti, tidak ada pilihan lain selain melewati gerbang ini. Kami melangkah bersama ke dalam lingkaran cahaya. Segera setelah kaki kami menyentuh pusatnya, rasa hampa melanda. Dunia di sekitar kami berubah, seolah kami terhanyut dalam pusaran yang menelan segala sesuatu. Warna, suara, bahkan waktu, semua menjadi kabur. Dan aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ketika cahaya itu mereda, kami berdiri di tengah sebuah tempat yang benar-benar asing. Di sekitar kami, bangunan besar menjulang, megah dan mempesona, namun sunyi, seperti kota yang terlupakan oleh waktu. Jalan-jalan terbuat dari batu berkilau, dan udara terasa berat, seperti mengandung misteri yang sudah berabad-abad terpendam. Ini, aku mulai berkata, tapi kata-kataku terhenti begitu melihat apa yang ada di depan. Di kejauhan, berdiri menara tinggi yang pernah aku lihat dalam penglihatan. Menara itu bercahaya tembaga, seolah menyimpan kekuatan yang begitu besar. Dari sana, bisikan itu kembali, lebih keras, lebih jelas. Kembali, ambil tempatmu. Ini adalah tempat yang kau cari. Reza mengangkat tangannya, menyentuh udara di depannya. Dan sebuah jalan terbuka, sebuah lorong panjang yang mengarah ke pusat menara. Ayo, katanya menarikku.
Jangan ragu, ini satu-satunya cara untuk menutup semua ini. Kami melangkah bersama menuju menara. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah langit dan tanah menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipahami. Setiap sudut menara mengandung sesuatu yang familiar, namun menakutkan. Seperti bagian dari diriku yang hilang dan kini kembali. Saat kami mencapai puncak menara, sebuah pintu besar terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya ada sebuah ruangan luas, dengan dinding yang tertutup gambar-gambar kuno, gambar yang sepertinya menggambarkan sejarah Wentira. Di tengah ruangan ada sebuah altar berbentuk lingkaran, dikelilingi oleh simbol-simbol yang tak ku mengerti. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, suara bergetar. Reza menatapku dengan intens. Kau harus berdiri di sini, katanya sambil menunjukkan altar itu. Tempatkan tanganmu di pusatnya. Biarkan gerbang ini tertutup, dan biarkan Wentira kembali ke tempatnya. Aku mendekat, dengan langkah yang terasa berat. Begitu aku meletakkan tangan di tengah altar, aku merasakan aliran energi yang begitu kuat, begitu dalam, seolah mengalir langsung ke jantungku. Aku bisa merasakan gerbang itu berdenyut, hidup, seperti detakan napas. Dan di saat itu juga, aku melihatnya. Gambar-gambar, bayangan, kenangan yang begitu nyata. Dan aku mengerti sekarang. Wentira bukan hanya sebuah tempat. Ia adalah bagian dari kita. Dari siapa kita dulu, siapa kita sekarang, dan siapa kita akan menjadi. Tapi perjalanan ini harus berakhir. Gerbang harus tertutup. Dengan satu tarikan napas dalam, aku menarik semua kekuatanku dan menekan pusat altar dengan kedua tanganku. Cahaya yang begitu terang meledak menyelimuti seluruh ruangan, dan gerbang itu akhirnya terkatup dengan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Dan ketika cahaya mereda, aku sudah berada kembali di dunia yang kukenal. Di hutan yang gelap, di tempat kami mulai. Namun kali ini segalanya berbeda. Aku merasa lengkap, tanpa retakan, tanpa bisikan. Sebagian dari diriku yang hilang telah kembali. Reza berdiri di sampingku, menatap langit yang kini cerah. Kau berhasil. Aku tersenyum, tapi dalam hatiku aku tahu, meskipun gerbang Wentira telah tertutup, perjalanan ini belum benar-benar berakhir.